Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberikan informasi mengenai letak halte transit dan informasi transit Surabaya Bus R4 dengan Wirawiri, Transmanggi, dan Surabaya Bus R1. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa Surabaya Bus R4 ini udah beroperasi beberapa bulan dan cukup ramai sekarang karena banyak warga di sekitar rute yang dilalui itu sudah tahu dan paham rutenya sehingga mereka bisa naik bus ini untuk pergi ke tempat yang lain. Nah, ini aku berinformasi mengenai aturan tarif ya. Kalau kita itu transit dari Surabaya Bus R4 ke Wirawiri dan Surabaya Bus R1, maka tidak perlu bayar lagi, hanya perlu menyerahkan tiket yang sudah kita dapatkan asal belum 2 jam ya. Jadi kan ada waktunya jeda 2 jam dari awal tiket itu tercetak. Nah, kalau belum 2 jam maka kita bisa memberikan tiket ke helper Wirawiri atau helper Surabaya Bus R1 agar tidak bayar lagi. Nah, sementara untuk Transmanggi, entah kenapa saat ini masih belum terintegrasi. Jadi kita itu harus bayar lagi kalau oper Transmanggi ya. Ataupun dari Transmanggi ke Surabaya Bus R4 ini kita harus bayar lagi ya sebesar Rp5.000. Jadi tak ulang lagi, kalau mau oper ke Wirawiri atau Surabaya Bus R1 maka kita tidak perlu bayar lagi. Sementara kalau kita mau oper Transmanggi ya, itu kita bayar lagi Rp5.000 ya. Karena itu kita siapkan ya dana lebih Rp5.000 kalau mau oper ke Transmanggi. Nah, sekarang ini akan aku bahas beberapa halte transit dengan Surabaya Bus R1. Di sini itu ada sekitar 7 halte transit antara Surabaya Bus R1 dengan R4. Yang pertama adalah di Pungurasi tentu saja. Lalu yang ke arah Uner Kampus J itu transitnya adalah di Duku Menanggal, kemudian di halte Siwalan Kerto dan di halte Taman Pelangi. Sementara untuk yang dari arah Uner Kampus J itu halte transitnya adalah di Jembrung Kawinan. Kalau kita mau ke arah TP itu nyebrang jalan, nanti akan aku tunjukkan nyebrang jalannya. Kemudian di halte Siwalan Kerto. Nah, di situ kalian bisa oper Surabaya Bus R1 atau oper Transjatim K2 yang ke arah Mojokerto. Lalu ke Kerto Menanggal. Ini biasanya kalau mau ke arah Gedangan kita bisa naik angkot warna kuning itu ya ke arah Gedangan. Jadi ada 7 halte transit dengan Surabaya Bus R1. Selanjutnya adalah halte transit dengan Wirawiri FD04 yang menuju ke arah Kota Lama, ke arah Jayabaya. Itu di halte kantor Pertamina yang di sisi sebelah barat ya. Nah, kemudian kalau mau ke arah Rumah Sakit Royal di Tenggilis itu, kita bisa naiknya di sisi sebelah timur. Jadi, halte transit dengan Wirawiri FD04 adalah di halte Pertamina. Halte Pertamina itu di daerah Jemur Sari ya. Jadi kalian bisa turun di situ. Lalu halte transit dengan Wirawiri FD7, FD3, dan FD11 itu di Terminal Batang ya. Di situ kalian bisa transit dengan Wirawiri FD7 yang ke arah stasiun Surabaya Pasar Turi, ke arah Gubeng, Delta Plaza dan sebagainya. Kemudian bisa transit dengan Wirawiri FD3 ke arah Jayabaya, ke arah stasiun Wonokromo ya, dan ke arah Ngagel ya, itu bisa transit Wirawiri FD3. Kalau mau ke arah ITS, mau ke arah Bulak ya, ke arah Kenjeran, kalian bisa transit Wirawiri FD11 ya.
juga di Beratang. Jadi di sana ada 3 rute. Cuma yang standby di Beratang itu adalah FD7 dan FD11. Sementara FD3 itu nggak standby, artinya dia hanya berhenti sebentar karena dari arah Semolawaru ya. Berhenti sebentar, nanti kalau ada penumpang baru menaikkan dulu sebentar atau menurunkan. Kemudian nanti jalan lagi menuju ke arah Ngagel ya. Jadinya bukan halte yang akhirnya, karena halte yang pertengahan itu di Terminal Beratang. Selanjutnya adalah halte transit lagi, itu ada di Taman Flora Ubaya Ngagel dan Krukah ya. Kalau Krukah itu dengan FD03, kalau Ngagel di Taman Flora itu dengan FD07 ya. Sementara kalau di seberangnya Beratang itu namanya halte Manyar, merupakan itu halte transit dari arah UNER Kampus C. Kalian bisa oper juga nanti Wirawiri FD3 yang menuju arah Gunung Anyar, kemudian Wirawiri FD07 tapi balik lagi ke Beratang. Biasanya nggak ke situ ya transitnya. Jadi kalau mau transit di situ tuh biasanya ke arah Gunung Anyar tuh ya. Wirawiri FD03 ke arah Gunung Anyar tuh di halte Manyar di seberangnya Terminal Beratang. Karena dari arah UNER Kampus C itu busnya itu tidak masuk ke Beratang, tapi berhenti di seberangnya Beratang namanya halte Manyar. Jadi kalau kalian itu mau ke arah Gunung Anyar, itu kalian bisa naik bus ini ya R4 ini, kemudian turun di halte Manyar, lalu oper FD03 yang ke arah Gunung Anyar. Lalu ada lagi halte transit dengan Trans Semanggi K2, yakni di halte Gubeng Airlangga, itu di seberangnya UNER Kampus B. Situ kalian bisa transit Trans Semanggi yang ke arah PTC dan UNESA. Nah, sebelumnya ini adalah halte Jemur Ngawenan ya. Kalau kalian itu dari arah UNER Kampus C mau ke arah Royal, mau ke arah Delta Plaza, mau ke arah Tunjungan Plaza maksudnya. Atau mau ke arah Kota Lama, kalian bisa turun di sini, kemudian nyebrang jalan. Tapi kalau mau ke arah Royal, lebih baik kalian naik FD04 di kantor Pertamina biar enggak nyebrang jalan seperti ini ya. Oke, aku lanjutkan lagi. Jadi tadi itu halte selanjutnya adalah tadi halte Gubeng Airlangga, itu adalah di seberangnya UNER Kampus B. Kalian bisa transit Trans Semanggi K2 yang ke arah UNESA, Idawetan dan ke arah PTC. Sementara di halte UNER Kampus B itu busnya dari arah UNER Kampus C. Di situ kalian bisa transit Trans Semanggi K2 yang ke arah ITS. Selanjutnya adalah halte lapangan hoki yang berada di seberang RSU Dr. Sutomo. Di situ kalian bisa transit Trans Semanggi K2 juga yang ke arah ITS dan ke arah UNESA ya. Sementara kalau yang di seberangnya kan halte RSU Dr. Sutomo itu adalah tempat transit Trans Semanggi K2 juga ke arah ITS. Nah, kemarin sudah aku buat videonya untuk letak halte transit di mana itu di UNER Kampus A. Nah, di situ di UNER Kampus A kalian bisa transit Wirawiri FD10 yang ke arah yang ke arah Keputih ya. Nah, di situ kalian bisa di situ opernya. Sementara kalau di seberangnya itu juga namanya halte Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kalian bisa transit Wirawiri FD10 tapi yang ke arah stasiun Surabaya Gubeng Baru dan ke arah Pasar Atom. Nah, kalau kalian mau ke arah stasiun Semut itu kalian juga bisa transit di situ ya FD10 yang ke arah Pasar Atom. Tapi nanti turunnya di Pasar Atomnya lalu jalan kaki ke arah stasiun Surabaya Kota atau Semut. Jadi di situ ada halte transit yakni UNER Kampus A itu yang ke arah Keputih FD10 dan RSU Dr. Sutomo itu yang ke arah Pasar Atom atau ke arah stasiun Surabaya Gubeng. Selanjutnya di situ nggak ada lagi halte transit. Yang terakhir adalah halte Mulyorejo ya, atau halte di depannya Airlangga Convention Center. Di situ kalian bisa oper Trans Semanggi yang dari arah Kenjeran menuju ke arah Bungurasih atau ke arah Gunung Anyar ya. Jadi kalau mau oper Trans Semanggi yang lewat Mer itu kalian bisa transitnya di halte UNER Kampus C atau di halte Airlangga Convex itu ya. Di situ ada 2 halte. Nah, itu nggak ada lagi halte transitnya. Jadi setelah dari UNER Kampus A itu rute ini nggak punya halte transit lagi karena merupakan rute baru ya. Melewati Kali Yudan, melewati Kali Kepiting, melewati Dharma Husada itu nggak ada halte transit.
Yang terakhir nanti di UNER Kampus C dan di Airlangga Convex. Di seberangnya itu nanti juga ada halte tapi nggak ada bangunannya, itu halte transit dengan Trans Semanggi K3 yang menuju ke arah Ken Park ya, jadi seperti itu. Nah, makanya ini aku berikan lagi beberapa halte transitnya. Silahkan dipelajari ya. Kita ulang lagi, untuk transit dengan Wirawiri dan Surabaya Bus R1 itu tidak perlu lagi kalian bayar asal waktu tiketnya itu masih ada. Sementara kalau kalian itu mau oper Trans Semanggi, maka kalian harus bayar lagi sebesar Rp5.000 ya. Jadi seperti itu. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.